Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kami, Araniri Channel. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi terbaru mengenai seleksi Bawaslu Kabupaten Kota untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2028. Mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, apakah tugas dari pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Apakah yang menjadi tugas pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Soal yang berikutnya, apa yang dilakukan pengawas pemilu jika terdapat KPU Pusat atau KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang sengaja atau lalai dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Apakah yang harus dilakukan pengawas pemilu jika terdapat kelalaian atau unsur kesengajaan dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya adalah jika pengawas pemilu atau Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang merugikan atau menguntungkan partai politik calon peserta pemilu, maka Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, menjadikan temuan tersebut dan menyampaikannya kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Kemudian temuan tersebut wajib dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Soal berikutnya, kepada siapa saja KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi? Kepada siapa saja KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi? Ya, jawabannya adalah KPU Kabupaten Kota wajib menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi, yaitu yang pertama kepada pengurus parpol atau partai politik baik di tingkat kota atau sebutan lain melalui petugas yang terhubung. Kemudian yang kedua, KPU Kabupaten Kota wajib menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi melalui KPU Provinsi atau KIP Aceh. Kemudian selanjutnya menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan KPU Kabupaten Kota sebagai arsip penelitian administrasi. Soal berikutnya, kapankah KPU menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan? Ya, jawabannya KPU menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan, yaitu kepada pengurus
partai politik baik di tingkat pusat melalui petugas yang terhubung dan kepada Bawaslu. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 3 hari setelah penelitian administrasi perbaikan terakhir. Soal yang berikutnya, KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi faktual yaitu kepada yang pertama adalah menyampaikan kepada pengurus partai politik baik di tingkat kota atau kabupaten atau sebutan lain melalui petugas yang terhubung, KPU melalui KPU Provinsi atau KIP Aceh, dan yang kedua adalah kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Soal yang berikutnya, KPU Provinsi atau KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual yaitu kepada. Jawabannya, berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual disampaikan kepada KPU, kemudian pengurus partai politik baik di tingkat provinsi ataupun sebutan lain melalui petugas yang terhubung. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada Bawaslu Provinsi. Soal yang berikutnya, KPU menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan yaitu kepada yang pertama adalah pengurus parpol dan kepada Bawaslu. Soal yang berikutnya, pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Tugasnya adalah untuk memastikan, yang pertama adalah untuk memastikan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah untuk memastikan keterpenuhan atau kebenaran dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu, dan penetapan peserta pemilu untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu. Kemudian yang keempat adalah partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal yang berikutnya, bagaimanakah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran partai politik calon peserta pemilu? Jawabannya adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan salinan dokumen persyaratan dan akses ke dalam sistem informasi partai politik. Yang kedua adalah memeriksa kesesuaian data salinan dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem informasi partai politik dengan dokumen persyaratan yang diserahkan partai politik calon peserta pemilu pada saat pendaftaran. Soal yang berikutnya, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu
yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota yang meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang kedua adalah jangka waktu pelaksanaan yang dilakukan paling lama 30 hari setelah batas akhir waktu pendaftaran. Yang ketiga adalah kegandaan anggota partai politik. Dan yang keempat, anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Soal yang berikutnya, Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan verifikasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah jumlah daftar nama dan susunan pengurus partai politik di tingkat kota ataupun kabupaten. Yang kedua adalah kebenaran daftar nama dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota. Yang ketiga adalah kebenaran daftar nama pengurus perempuan partai politik di tingkat kabupaten kota dengan memperhatikan paling sedikit 30%. Yang keempat adalah domisili kantor sesuai dengan surat keterangan dari camat atau sebutan lain, lurah ataupun kepala desa, atau sebutan lain sampai berakhirnya tahapan pemilu. Yang kelima, jumlah keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian yang keenam adalah kecocokan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota dengan kartu tanda anggota partai politik. Soal yang berikutnya, bagaimanakah Bawaslu Kabupaten Kota melakukan pengawasan terhadap verifikasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota? Ya, jawabnya adalah yang pertama adalah dengan menghadirkan nama sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada nama sampel anggota partai politik untuk menunjukkan tanda anggota partai politik dan kartu tanda anggota penduduk elektronik atau surat keterangan lainnya. Soal yang berikutnya, bagaimana laporan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilu? Ya, jawabannya yang pertama, pengawas pemilu menyampaikan laporan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang yang terdiri atas beberapa hal, yaitu yang pertama adalah laporan periodik atau insidentil, dan yang kedua adalah laporan akhir tahapan dari pelaksanaan kegiatan pencalonan. Kemudian yang kedua adalah laporan periodik atau insidentil, yaitu memuat
laporan hasil kegiatan pengawasan dan permasalahan, serta analisa hasil pengawasan. Soal yang berikutnya, bagaimanakah sengketa pemilu tersebut dapat diselesaikan? Yaitu, penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. Dalam hal ini, masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang disingkat dengan PT-UN. Baiklah teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan belajar di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.